Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Bagi kalian yang pengen tahu perkembangan harga pangan terkini, ikuti terus video-video dari channel kami. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Sebelum kita lanjut, di like dulu ya video ini. Di video kali ini kita akan berkenalan dengan Microsoft Excel 2016, di mana Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dan memiliki banyak kemampuan antara lain mengolah data tabel, pembuatan grafik, pembuatan diagram, perhitungan atau kalkulasi, penggunaan operasi rumus dan fungsi, penyaringan data, dan lain sebagainya. Selain itu, Microsoft Excel juga dapat mengolah data statistik dan menganalisanya. Pertama-tama kita akan memulai Microsoft Excel. Kita dapat menggunakan icon Start menu, kemudian klik program, lalu memilih Microsoft Excel. Dan selanjutnya kita pilih Microsoft Excel 2016. Selain cara tersebut, kita juga dapat double klik pada shortcut Microsoft Excel 2016 yang ada pada desktop ataupun pada taskbar kita. Kita tunggu sampai aplikasi Microsoft Excel ini terbuka dan memilih blank workbook. Setelah Microsoft Excel ini terbuka, pertama-tama kita akan berkenalan dengan menu pada Microsoft Excel, mulai dari toolbar, menu bar, keyboard, formula bar, cell pointer, hingga worksheet. Untuk toolbar sendiri adalah sekumpulan tool-tool atau perintah yang sering kita gunakan, seperti new, open, print preview, dan lain sebagainya. Kita dapat menambahkan atau mengurangi tool-tool yang terdapat di quick access toolbar tersebut. Selanjutnya, ribbon. Ribbon merupakan sebuah menu baru yang mengganti sistem menu lama. Di dalam ribbon ini, kita cukup memilih tab-tab yang disediakan pada saat memasuki sebuah menu. Masing-masing tab pada menu sudah terisi beberapa grup yang dapat kita pilih secara langsung. Di bagian ke atas lembar kerja ini juga terdapat title bar yang memuat judul dari workbook yang sedang kita kerjakan. Sepertilah kita lihat di sini, di dalam menu bar sudah ada beberapa grup perintah yang dapat kita gunakan secara langsung. Di home ini ada beberapa. Terus di insert juga ada beberapa yang masing-masing digrupkan dengan nama-nama tersendiri. Untuk page layout beda, formula beda juga. Untuk data juga sudah ada perintah masing-masing, jadi kita tinggal memilih satu persatu, mulai dari home hingga power pivot. Kita pilih perintah yang kita inginkan, kita tinggal klik pada grup-grup masing-masing. Pada tab home ini terdapat beberapa grup yang bisa kita gunakan secara tersendiri maupun bersama dengan grup-grup yang lainnya, mulai dari checkbox, form, alignment, number, style, cell, and editing. Semuanya bisa kita gunakan dalam melakukan tugas mengolah data. Selanjutnya ada formula bar. Formula bar adalah baris yang digunakan untuk membuat rumus atau formula, dapat juga digunakan untuk melakukan pengeditan rumus. Ada pula name box yang menunjukkan informasi sel yang sedang aktif. Dan ada pula petunjuk sel atau cell pointer yang dapat kita pindahkan ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah menggunakan arah panah pada keyboard. Serta dapat pula kita pindahkan menggunakan tombol enter, home, serta control plus home. Sel yang ditunjukkan oleh cell pointer inilah yang ditampilkan pada name box. Beginilah tampilan worksheet di dalam Microsoft Excel yang merupakan lembar kerja di Microsoft Excel. Lalu selanjutnya kita dapat mengatur worksheet kita. Yang di bagian atas ini yang A, B, C, D merupakan kolom, dan yang berupa angka 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah adalah row atau baris. Dan yang ditunjukkan oleh cell pointer ini adalah sel aktif yang ditunjukkan dalam name box berupa A1 yang artinya berada di kolom A dan di baris 1. Kolom di Microsoft Excel ini ditunjukkan dengan huruf mulai dari huruf A hingga angka Romawi 4.
Jumlah kolom yang terdapat dalam satu sheet adalah 256 kolom, dan untuk baris ditunjukkan dengan angka mulai dari angka 1 hingga 65.536 baris. Selanjutnya kita ke bagian bawah worksheet kita, ada tab sheet yang merupakan tombol untuk berpindah sheet serta melakukan pengaturan seperti menghapus, menambah sheet. Kita dapat mengedit nama sheet dengan double klik pada tab sheetnya, dan kita dapat menambahnya dengan mengklik icon plus pada tab sheet tersebut. Kita juga dapat melakukan pengeditan untuk tab sheet ini, mulai dari menambah, menghapus, mengganti nama, mengcopy ataupun memindahkan, serta mengganti warnanya. Kita juga dapat memindahkan worksheet ini ke dalam workbook baru dengan cara klik kanan pada sheet yang aktif, lalu pilih move or copy, lalu kita centang create a copy, lalu memilih new book. Maka akan tampil sheet yang tadi ini di dalam workbook yang baru. Kita dapat mengatur ukuran kolom dengan cara mengklik semua kolom yang ingin kita ubah ukurannya, kemudian menariknya ke kanan maupun ke kiri. Kita juga dapat menggunakan format cell pada sel di grup home ini. Kita bisa mengatur ukurannya. Begitu pula untuk bagian barisnya, dapat juga kita ubah ukurannya menggunakan format cell. Kita bisa masukkan ukuran yang kita inginkan. Kita juga dapat mengubah ukuran sel ini berdasarkan kolom satu persatu ataupun baris satu persatu. Bisa juga kita ubah secara bersamaan antara kolom dan barisnya. Kita tinggal blok secara bersamaan, kita kemudian masuk di bagian format di grup cell. Kita bisa memilih untuk mulai dari ukuran tingginya dulu atau mulai dari ukuran lebarnya dulu, tergantung kita mau pilih yang mana lebih dahulu, mau barisnya dulu atau kolomnya dulu. Kita ubah ukurannya satu persatu. Selanjutnya kita akan mengatur format cell di dalam worksheet ini. Kita bisa mulai dari number, alignment, font, border, fill, hingga protection. Untuk mengatur format cellnya ini, kita buat dulu tabelnya yang akan kita atur formatnya. Kita buat dulu nama-namanya yang akan kita atur sebentar. Setelah angkanya sudah kita isikan, kita masuk di bagian number, kemudian mengubah format numbernya ini menjadi accounting, dan kita tambahkan angka desimal di belakangnya dan memilih mata uangnya. Kemudian akan berubah menjadi lambang uang di angka tadi. Selanjutnya kita masuk di bagian grup alignment. Di sini kita dapat mengatur text alignment, orientation, dan text control, di mana text alignment ini digunakan untuk mengatur perataan teks. Orientation digunakan untuk mengatur cara penulisan teks di dalam sel baik horizontal maupun vertikal, dan untuk text controlnya digunakan untuk mengatur teks di dalam sel, diantaranya memberikan text wrapping seperti melipat kata jika kolomnya tidak mencukupi. Di sini saya mengubah orientation dari teks ini menjadi 45 derajat, yang artinya tulisan di dalam sel ini akan miring 45 derajat. Agar tampilan orientasinya bagus, kita dapat mengubah ukuran dari kolom dan barisnya ini menggunakan format cell. Kita bisa perbesar dan perkecil juga tulisannya. Di sini orientasi ini akan saya kembalikan untuk 0 derajat agar kembali tegak lurus. Kemudian ukuran barisnya juga saya ubah kembali menjadi kecil dengan memblok semua worksheet, kemudian menarik ke atas ukuran dari baris.
Selanjutnya saya ratakan teksnya di teks alignment ini, center and middle. Selanjutnya kita masuk di group font. Di group font ini kita dapat mengatur jenis font, ukuran font, dan stylenya, serta memberikan efek pada tulisan. Kita juga dapat mengedit font ini langsung di group font tanpa membuka kotak dialognya karena sudah tersedia langsung di group font. Kita tinggal memilih mau memperbesar, memperkecil, mengubah ukurannya, ataupun mengganti jenis hurufnya. Selanjutnya kita masuk pada menu border, digunakan untuk membuat sebuah tabel dengan cara memberikan garis pada grid lines worksheet. Cara pembuatan tabel ini kita blok, kemudian masuk di bagian number, terus pilih border. Lalu untuk outline-nya kita pilih yang double line, dan untuk yang di dalamnya isinya inside-nya kita pilih style regular. Lalu kita pilih lagi menu fill, ini untuk memberi efek warna pada cell yang kita pilih. Selain menggunakan format cell fill, kita juga dapat menggunakan auto format untuk mendesain sebuah tabel dengan cara klik tab home lalu pilih format as table pada group style, lalu memilih tampilan yang kita inginkan. Kita juga dapat menghapus kolom maupun baris dalam jumlah yang besar sekaligus. Kita tinggal blok kolom yang kita tidak inginkan maupun baris yang tidak kita inginkan, kemudian pilih delete pada group cell di menu home. Kita juga dapat menambahkan kolom ataupun baris di group cell juga menggunakan insert, baik untuk kolom maupun barisnya. Selanjutnya kita masuk bagian formula dan fungsi. Formula digunakan untuk mengkalkulasi nilai-nilai dalam suatu urutan. Sebuah formula dalam Excel selalu didahului dengan lambang sama dengan. Setelah tanda sama dengan, maka Excel akan membacanya sebagai formula yang menjadi unsur-unsur untuk dihitung yang mana dipisahkan oleh operator kalkulasi. Operator kalkulasi di Excel dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, operasi aritmatik yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, dan pemangkatan.
Selanjutnya, operator komparasi atau pembandingan yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai, mulai dari sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Dengan menggunakan operator ini akan menghasilkan nilai true jika hasil proses pembandingan benar, jika salah akan menghasilkan false. Selanjutnya, operator perbandingan teks yang N menghubungkan satu atau menggabungkan dua buah teks di dalam sel. Selanjutnya ada operator referensi, kombinasi dari beberapa sel untuk dikalkulasi dengan operator berikut. Yang pertama itu adalah tanda titik dua, digunakan untuk penggabungan nama sel dalam sebuah referensi. Terus tanda koma atau titik koma digunakan dalam operator penggabungan beberapa referensi menjadi satu, dan tanda space atau spasi operator intersection yang menghasilkan sebuah referensi dari perpotongan dua referensi. Struktur fungsi ini terdiri dari struktur isu sendiri. Susunan sebuah fungsi dimulai dari tanda sama dengan, diikuti nama fungsi, kemudian kurung pembuka. Lalu diikuti argumen untuk fungsi dipisah dengan tanda koma atau titik koma dan diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian nama fungsi. Untuk nama fungsinya dapat digunakan agar lebih cepat menggunakan shortcut keyboard Shift plus F3. Dan untuk argumennya dapat berupa angka, teks, nilai logika seperti true atau false. Dan argumen tooltip, sebuah tampilan di mana kita dapat melihat struktur fungsi. Fungsi-fungsi dasar yang biasa kita gunakan yakni mulai dari zoom, min, max, average, left, right, and middle. Zoom ini digunakan untuk mencari jumlah pada range dalam beberapa sel, dan untuk min menghitung nilai terendah pada range dalam beberapa sel, dan untuk maksimum menghitung nilai tertinggi pada range dalam beberapa sel, dan untuk average menghitung nilai rata-rata pada range dalam beberapa sel, dan untuk left mengambil sebagian teks dari kiri sebanyak nilai n, di mana n adalah jumlah teks yang akan diambil.
Terus right, mengambil sebagian teks dari kanan sebanyak nilai n, di mana n adalah jumlah teks yang akan diambil. Dan untuk middle, mengambil sebagian karakter dari tengah mulai dari m dan sebanyak n, di mana m adalah awal teks yang akan diambil dan n adalah jumlah teks yang akan diambil. Contoh di sini Rahmayanti, untuk mainnya ini hasilnya adalah Mai, dia mengambil m-nya itu m dan n-nya sebanyak 3 huruf. Selanjutnya kita masuk pada penggunaan fungsi if, yang mana sebuah fungsi logika yang menghasilkan nilai benar apabila hasil pengujian pada logical test bernilai benar, selain itu akan menghasilkan nilai salah. Bentuk penulisannya adalah if logical test choose value if true and value if false. Semuanya ini dipisahkan dengan tanda titik koma antara logical text, nilai jika benar dan nilai jika salah, yang diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Logical text adalah suatu nilai atau ekspektasi yang diuji dapat menghasilkan nilai benar atau salah. Dalam membuat logical test, selalu menggunakan operator logika seperti sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ataupun tidak sama dengan. Value if true artinya nilai yang akan diisikan jika dalam logical test bernilai benar, dan value if false adalah nilai yang akan diisikan jika dalam logical test bernilai salah. Sebagai contoh di sini saya menggunakan logical test lebih besar dari 70, yang mana jika nilai-nilainya ini lebih besar dari 70, maka jika benar dia akan lulus dan jika salah dia akan remedial. Selanjutnya kita akan mencetak sheet. Mencetak lembar kerja merupakan hal penting yang harus kita lakukan agar apa yang telah kita olah di Excel dapat dibuat hard copy-nya, apakah sebagai laporan atau arsip saja. Langkah-langkah yang dapat digunakan, kita tinggal mengklik print preview pada toolbar, kemudian kita pilih jenis printernya jika sudah muncul kotak dialog print preview. Kemudian kita atur juga properties dari printer itu, mau 2 halaman kah, kertasnya kah, atau semuanya kita edit sebagaimana yang kita inginkan. Kita juga bisa mengatur page setupnya atau pengaturan halamannya, baik dari page-nya, margin-nya, header and footer-nya, dan serta sheet-nya. Kita bisa mengatur ukuran kertasnya untuk 1 lembar kerja, bisa untuk 1 halaman saja atau lebih dari 1 halaman. Semuanya dapat kita atur melalui page setup dari print preview. Setelah selesai mengatur halamannya, kita bisa memilih jumlah dari hard copy-nya dan mengklik print.
setelah pekerjaannya selesai, setelah kita cetak, kita juga bisa menyimpan pekerjaan kita ini. Kita bisa memanfaatkan quick access toolbar untuk menyimpannya dengan mengklik icon save ataupun mengklik menu file. Kemudian kita simpan di mana kita inginkan. Untuk penyimpanan pertama kali kita akan otomatis diarahkan ke mode save as, dan kita bisa browse dimanapun kita ingin menyimpan file tersebut. Untuk pembuatan dokumen baru kita dapat menggunakan quick access toolbar dengan mengklik new. Kita juga dapat langsung menutup jendela Microsoft Excel ini menggunakan tombol X close pada sudut kanan atas, ataupun di tab file menggunakan icon close, ataupun kita bisa klik langsung Ctrl W. Dan begitu jendela Microsoft Excel tersebut akan tertutup secara otomatis dan dapat kita buka kembali menggunakan quick access toolbar menu open. Kita tinggal mencari file yang telah kita simpan tadi, kemudian kita double klik, maka file tersebut akan terbuka kembali. Kita juga dapat keluar dari Microsoft Excel ini tanpa menyimpan file yang telah kita buat. Kita bisa simpan dengan nama baru maupun kita buang begitu saja perubahan yang telah terjadi. Demikianlah video kali ini, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel kami. Ditunggu ya video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.